Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya, Nana Narundana, kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel. Dan pagi ini seperti biasa, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama berbincang sesuatu yang semoga dapat menjadi inspirasi Anda. Nah, saudara, hari ini dan mungkin Anda termasuk juga orang-orang yang tergolong rajin untuk bersedekah. Nah, sedekah memang perlu untuk kita biasakan. Ini sesuai dengan tema kita pagi ini, yaitu membiasakan diri bersedekah. Ada satu kelompok atau komunitas yang menggerakkan kegiatan bersedekah dan mereka melakukannya dengan rutin begitu. Namanya adalah Sedekah Jumat Pekanan, dan ini tidak hanya bersedekah makanan, tetapi juga mereka punya banyak sekali program lain. Langsung saja kita berbincang dengan mereka. Saya sapa dulu kepada yang pertama, ada Bang Dul. Ini adalah founder dari Sedekah Jumat Pekanan. Halo, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa baik. Luar biasa baik. Gimana syutingnya? Udah kelar? Bang Dul ya? Anak sekolahan. Oke, di sebelah sana ada Muhammad Ardi, yaitu relawan Sedekah Jumat Pekanan. Ya. Muhammad Ardi atau Andi sih? Muhammad Andi. Andi, oke. Andi ya. Oke, apa kabar Andi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, benar nggak sih ini tadi nama komunitasnya Sedekah Jumat Pekanan? Iya betul, Sedekah Jumat Pekanan. Oke, dari namanya berarti mereka bersedekah tiap pekan, khususnya tiap hari Jumat ya. Betul. Oke, sekali. dijelaskan dulu. Ini komunitas apa sih sebenarnya? Jadi sesuai namanya, Ya. Sedekah Jumat Pekanan. Ini adalah komunitas yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan dalam bidang sedekah. Jadi semua orang-orang kita mau trigger mereka supaya rajin bersedekah dan bukan tiap bulan seperti komunitas-komunitas lainnya. Kita berusaha istiqomah tiap pekan. Jadi walaupun mungkin donasi yang masuk cuma cukup untuk satu kotak nasi, tetap kita harus jalan karena yang kita kejar adalah pahala istiqomahnya tiap pekannya. Jadi seperti itu. Baik, bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Betul. Ada tujuan khusus mungkin yang ingin dicapai? Tujuan khusus membumikan sedekah supaya masyarakat Muslim pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya bisa memperbaiki keadaan dirinya dengan bersedekah lewat sedekah. Karena banyak sekali testimoni-testimoni dari donatur-donatur kita yang mengatakan bahwa banyak sekali kesulitan-kesulitan dan kesusahan mereka bisa selesai dengan ikhtiar sedekah. Wow, ini sangat menginspirasi saudara. Membumikan kebiasaan untuk bersedekah, mengajak orang-orang untuk bersedekah. Lalu apa yang menjadi latar belakang dari terbentuknya komunitas Sedekah Jumat Pekanan ini? Mungkin bisa diceritakan dulu sejak kapan terbentuknya dan waktu itu kenapa akhirnya membentuk komunitas ini atau menjalankan gerakan ini? Awalnya itu terbentuk tanggal 19 September tahun lalu dan pemicunya itu hashtag sedekah supaya menikah. Oh. Sudah menikah? Sudah. Alhamdulillah sedekahnya berjalan lancar ini. Oke. Jadi waktu itu saya sudah merencanakan bahwa tanggal sekian orang tua saya bakalan pergi ke istri saya sekarang. Nah, untuk memperlancar hal itu, saya berinisiatif untuk bersedekah supaya semua itu lancar, supaya semua yang saya inginkan itu lancar sampai akhirnya bisa menikah. Waktu itu lancar atau gimana? Lancar, alhamdulillah, mulus. Dan itu kamu yakini berkat sedekah yang sedekah kamu itu lakukan? Iya, betul. Nah, setelah itu pas pekan pertama, setelah saya upload di sosial media, teman-teman kemudian lihat, kok kenapa mau cari pahala sendiri? Coba ajak aja kita juga supaya enak. Okay. Terus kemudian terpikirlah kenapa tidak kita lanjutkan saja? Kenapa cuma berhenti di sini? Jadi kemudian saya buat segala macam kayak postingannya, copywritingnya, kemudian saya upload, terus saya sosialisasikan lewat sosial media, ajak teman-teman terdekat. Alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar 12 kota yang ada Sedekah Jumat Pekanannya. Wow. Dan setiap pekan kita bisa menyalurkan sampai ribuan nasi kotak kalau digabung semua dari semua kota. 12 kota itu, ini
foundernya kan dari Makassar Iya, ya. dari 12 Makassar. kota yang lainnya tuh di mana saja? 12 kota yang lainnya ada Bone, Oke. Kendari, Kolaka Timur. Wow, lintas provinsi. Iya, paling jauh di Papua, Serui. Oke, sampai Iya. ke timur Indonesia, Iya, di sampai di Papua timur juga Indonesia. sudah. Sudah. Keren. Baik, saya ke Andi. Andi, kamu adalah relawan bergabung dengan sedekah Jumat Pekanan. Apa yang membuat kamu tertarik bergabung dengan komunitas ini? Awalnya sih saya seperti yang disampaikan tadi Bang Dul tuh biasa share hasil dari dokumentasi apa segala macam. Kemudian dari hasil dokumentasi itu saya mulai tertarik tergugah, apalagi kan seperti yang kita ketahui ini berkaitan dengan banyak orang. Jadi otomatis dari hasil tersebut saya tergugah, saya punya keinginan juga untuk terjun langsung mengikuti kegiatan ini. Oke, jadi awalnya karena tertarik melihat dokumentasi atau foto-foto yang diunggah ke media sosial sepertinya ya. Iya. Oke, lalu di sedekah Jumat Pekanan ini, apa yang teman-teman sedekahkan sih sebenarnya? Sebenarnya sih kalau yang seperti yang disampaikan Bang Dul itu kita bagikan nasi kotak kepada masyarakat yang tidak mampu kondisinya. Terus sama biasanya kita lihat itu di jalanan itu banyak sekali. Kita lihat orang-orang yang tidak mampu, yang miskin apa segala macam, kita bagikan kepada mereka. Dan sebenarnya dari apa yang kita berikan itu, kita itu bisa mendapatkan kebahagiaan tersendiri, khususnya kondisinya kayak begitu yang kita dapatkan. Oke, dari apa yang diberikan kita juga mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Ada kepuasan batin. Iya. Baik, saudara, kita akan melihat seperti apa kegiatan mereka. Nanti kita tampilkan dokumentasi dari aktivitas mereka di komunitas sedekah Jumat Pekanan di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel. Kita lanjutkan perbincangan kita, saudara, bersama dengan teman-teman dari komunitas Sedekah Jumat Pekanan. Mereka adalah teman-teman yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan, khususnya dalam berbagi sedekah makanan di hari Jumat. Ini kegiatan rutinitasnya mereka. Dan kita saksikan bersama, ini ada foto-foto seperti apa sebenarnya serunya berbagi bersama masyarakat yang membutuhkan sedekah dari mereka. Ini di jalan mana ini? Ini di Makassar atau bagaimana? Ini Ertasning kayaknya. Ertasning ya. Oke. Oke, ini jadi seperti ini teman-teman Iya. ketika turun membagikan makanan begitu. Iya, betul. Oke, bagaimana sih kriteria teman-teman dalam melihat atau memilih siapa sebenarnya yang layak kita berikan makanan? Yang paling pertama, kalau kita sudah turun ke lapangan, pasti sudah ada rasa sendiri. Oh, kayak ini butuh, kayak ini tidak. Khususnya tukang-tukang parkir, terus habis itu tukang-tukang beca original. Tukang beca original, yang tidak original gimana itu? Bentor. Kalau bentor kita nggak kasih, karena Oke. lebih nyaman lah dia tinggal gas-gas aja. Kalau tukang beca original kan kasihan. Iya, dia mengayuh manual Iya, begitu ya. tapi ada spesifikasinya lagi. Walaupun dia tukang beca original, tapi merokok kita skip.
Ah, I see. Itu Ongkos artinya dia kasir. punya kebutuhan tersier begitu ya. dia punya Kenapa kemampuan. kebutuhan wajibnya tidak diutamakan dulu Betul. begitu. Siapa lagi yang biasanya teman-teman kasih? Tukang-tukang sapu jalan, Mhm. pemulung-pemulung, Mhm. terus peminta-peminta, pengemis-pengemis, Mhm. terus pedagang-pedagang tisu kayak gitu kan, Oh, dia jual oke. tisu, Mhm. terus anak-anak jalanan yang kita dapat di jalanan, Mhm. seperti itu. Dan itu saja sudah masih belum cukup tercover oleh kami. Mhm. Oke, itu pun masih merasa belum tercover oleh Betul. teman-teman. Padahal teman-teman ini melakukannya setiap pekan. Setiap pekan. Oke, Andi, kamu sebagai salah satu relawan, apa saja yang sering kamu lakukan dalam kegiatan ini? Apa kontribusi yang kamu berikan dalam kegiatan ini? Otomatis kalau semuanya kontribusi yang kita berikan selama kegiatan ini, otomatis kita mengumpulkan donasi. Jadi kan untuk dalam pengumpulan donasinya kita ini kan lakukan secara online. Jadi biasanya kami kontak teman personal apa segala macam, kemudian kita bagikan hasil video pekan lalu. Jadi kan setiap dokumentasi yang sudah dilakukan itu, kegiatannya pekan lalu, kami selalu aktif untuk share. Dan kami ini kan komunitas yang terdiri dari banyak orang, jadi otomatis itu informasi sangat cepat tersebar untuk pengumpulan donasinya. Kondisinya kayak begitu. Kemudian selanjutnya untuk di lapangan itu yang biasa yang kami berikan itu ya seperti disampaikan tadi, kalau semuanya kita membagikan itu untuk nasi kotaknya itu kepada orang-orang tertentu, jadi ada klasifikasi khususnya untuk orang yang kita berikan, kondisinya kayak begitu. Oke, dan sejauh ini apa yang kamu rasakan? Ya itu tadi yang saya sampaikan, kalau seumpamanya apa yang kita berikan, kita itu mendapatkan kebahagiaan tersendiri di hati yang paling dalam kondisinya. Apalagi kalau semuanya kita saat memberikan kepada seseorang, kemudian itu orang tersenyum kepada kita, Masya Allah, jadi kebahagiaan nikmat tersendiri yang kita rasakan. Oke, melihat senyum orang lain dari perbuatan yang kalian lakukan. Betul. Ini memang menjadi kepuasan batin ya. Iya. Oke, saya kembali ke Bapak Founder. Bagaimana kalian menjalankan operasional dari komunitas atau gerakan sedekah Jumat pekanan ini? Dalam artian donasinya datang dari siapa saja, kalian kan ini berbagi makanan, makanannya siapa yang buat, terus distribusinya siapa saja yang terjun, ini kan butuh angkutan dan lain sebagainya. Iya. Jadi pertama masalah donasi. Ya. Donasi itu kita kumpul tiap hari dan dihabiskan setiap hari Jumat. Jadi donasi selalu kita pun donasi. Tidak pernah kita bilang sudah tutup donasi, nggak boleh transfer lagi. Dan donasi kita bagi dua, ada online ada offline. Maksudnya kalau online ya dari hasil share-share tadi. Offline-nya misalkan ada teman-teman keluarganya yang mau kasih langsung, nah itu dikumpulkan pas sudah terjun di lapangan. Kemudian donasinya itu dalam tiap pekan harus habis. Jadi untuk pekan berikutnya kita usaha cari lagi. Kemudian donasi semua yang terkumpul itu kita buat dalam satu rekening. Jadi kita edukasi kepada para donatur supaya mereka tidak usah konfirmasi. Karena donasi yang masuk sudah pasti digunakan untuk itu. Dan semua rekeningnya transparan. Debit kreditnya semua, mutasi rekeningnya semua kita share supaya semua lihat kalau donasi yang masuk sekian, donasi yang keluar sekian, uang yang terpakai sekian. Kemudian masalah angkutan, setiap pekan kita biasa pakai 7 sampai 10 mobil. Itu mobilnya berasal dari teman-teman sendiri, dari anggota. Nah, untuk menjaga keistiqomahan mereka, jangan sampai mereka capek, jadi kita selalu sisihkan 50.000 untuk bensinnya mereka. Kalau cuma sekali dua kali mungkin nggak apa-apa, ikhlas. Tapi kalau tiap pekan berarti mereka gerak juga antara niatnya. Kemudian masalah makanannya kita sudah punya catering khusus. Dan di sini kita terapkan tidak mau campur-campur catering. Jadi orang kalau mau donasi harus uang, tidak boleh donasi makanan. Jangan sampai di jalan misalkan nggak ditahu ada yang keracunan atau apa, yang tanggung jawab bisa satu orang catering. Jangan sampai ada satu keracunan, misalkan yang kasih nasi ada 5 orang, kita bingung mau nuduh siapa ini, kita mau cari siapa. Jadi donasi yang masuk cuma kita terima uang, kita tidak terima donasi makanan. Biasa kan ada yang bilang, bang saya mau donasi makanan dong, cuma dalam bentuk nasi 10 box, kita nggak terima. Kemudian setelah itu kita kumpulnya di lapangan depan auditorium Al-Jibra UMI, Universitas Muslim Indonesia. Kita kumpul di situ, ada 2 sesi, biasa pagi sama siang. Setiap pekan cuma 1 sesi saja. Maksudnya biasa pagi, biasa siang. Kalau pagi itu situasional. Kalau pagi biasanya kita kumpul jam 7, jam 8 sudah berangkat. Kalau siangnya itu habis sholat Jumat, kita kumpul jam 2 sudah berangkat. Nah, setelah teman-teman semua kumpul di lapangan, baru kita briefing, kita jelaskan target-targetnya siapa-siapa saja, kemudian kita bagi per mobilnya,
Kemudian setelah dibagi semua anggotanya per mobil, baru kita tentukan rutenya, mobil ini ke sini, mobil ini ke sini, mobil ini ke sini. Wow. Berarti banyaknya jalan yang tercover tiap pekan itu tergantung berapa mobil sama berapa tim. Baik. Nah, biasanya konsentrasi teman-teman dalam mendistribusikan bantuan atau sedekah teman-teman ini di daerah mana saja? Biasanya veteran, terus habis itu Cendrawasih, terus daerah gunung-gunung. Jalan gunung ya, gunung bawah karaeng. Tapi tidak mau tertipu lagi. Jalan gunung-gunung, terus Pontiku, Perintis, pokoknya hampir semua jalan di Kota Makassar kita sudah cover. Oke, dan dari jalan yang disebutkan memang tadi konsentrasi massa itu memang padat di daerah sana. Oke, lalu ini menarik untuk membahas bagaimana sebenarnya teman-teman mengatasi atau memanajemeni ini kan komunitas begitu, sukarela. Ini ada yang aktif, ada yang tidak begitu. Ini bagaimana ini seorang founder mengaturnya? Kalau saya, setiap ada anggota baru yang masuk, sudah saya tanamkan di dalam dirinya bahwa ini adalah komunitas bebas. Tidak ada yang rela kau pergi, tapi tidak ada juga yang masuk kau tetap tinggal. Jadi terserah, mau masuk silakan, mau keluar silakan. Tapi kalau kau sudah masuk dan sudah terjun bersama kami, insya Allah pasti kau bakalan tetap. Karena banyak sekali kebaikan yang ada di dalam. Sepertinya kita ini kan cuma penyalur, donatur kan cuma beberapa saja teman-teman, dan itu pun kita tidak tahu siapa. Tapi fungsi utama kita adalah penyalur. Kebaikan salah satunya yang sangat dirasakan teman-teman yang baru pertama kali turun, ketika dia kasih itu nasi ke orang yang membutuhkan, ada kemudian itu ibu-ibunya misalkan, dia langsung duduk bersila kemudian berdoa. Di hari Jumat, terus di akhir hari Jumat lagi, itu waktu mustajab doa. Bagi seorang muslim keyakinannya bahwa waktu-waktu mustajab doa itu setelah sholat asar, sebelum maghrib, apalagi kalau hujan itu. Saya kembali ke Andi sebagai seorang relawan. Bagaimana pandangan kamu sebagai seorang relawan yang tadinya ini mungkin tidak mengerti tentang gerakan seperti ini, dan khususnya dari anak-anak muda, karena saya lihat anak-anak muda banyak sekali bergabung. Tapi dijawabnya nanti saja di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Buanglah sampah pada tempatnya. Tumbuhkan dan tanamkan rasa peduli lingkungan kepada generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel Saudara, dan masih dengan teman-teman dari komunitas sedekah Jumat Pekanan. Ini mereka luar biasa sekali, setiap pekannya menyalurkan donasi dalam bentuk berbagi makanan kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Dan luar biasanya dalam 1 tahun mereka ini sudah terkumpul banyak sekali anggota yang semuanya merupakan relawan. Tidak hanya ada Dul dan Andi yang datang ke studio pada pagi ini, ada juga teman-teman dari komunitas atau anggota dari sedekah Jumat Pekanan lainnya. Kamera boleh disorot mereka. Teman-teman boleh say hi sama pemirsa di rumah. Hai. Ini udah makan belum sih? Itu dia teman-teman relawan yang bergabung dengan komunitas sedekah Jumat Pekanan. Saya kembali ke Andi, pertanyaan tadi saya sebelum kita jeda. Pandangan kamu terhadap gerakan seperti ini, khususnya dalam kapasitas kamu sebagai anak muda, anak-anak muda yang lainnya itu bagaimana sih dalam terjun tentang kegiatan seperti ini? Kalau semuanya menurut saya pandangannya ini kegiatannya sungguh positif apa segala macam, apalagi kan biasa kalau anak muda kayak begini kondisinya, biasa kalau semuanya dia kita tahu lah anak muda itu aktif apa segala macam, kalau semuanya dia tidak punya wadah untuk menempatkan kegiatan tersebut kepada hal yang positif, bisa jadi itu akan berdampak ke arah-arah yang negatif. Otomatis kalau semuanya kita punya kegiatan yang dibengkai dalam bentuk kegiatan yang positif, otomatis sangat bagus untuk anak muda kayak sekarang. Apalagi kondisinya seperti yang kita ketahui di SJP itu
kondisinya tidak hanya anak muda saja di dalamnya. Jadi di SJB itu banyak, selain anggotanya itu terdiri dari anak kuliah, kemudian dari instansi kepolisian ada juga, kemudian ada dari lembaga BUMN, jadi terkumpul jadi satu. Jadi biasanya setiap hari Jumatnya kita itu berkumpul jadi satu. Oke, itu tadi secara pandangan anak muda ya. Kalau menurut kamu sejauh ini masyarakat umum di Makassar, intensitas mereka dalam bersedekah ini seperti apa menurut kamu? Kalau sumpahnya berdasarkan hasil donasi sih di Makassar itu sangat cukup tinggi intensitasnya. Cuman kondisinya biasa banyak warga Makassar itu yang bingung untuk pemberian donasinya kemana kondisinya. Jadi komunitas kini sebenarnya untuk mewadahi hal-hal tersebut kondisinya. Oke, jadi antusiasme masyarakat menurut pandangan kamu ya di Makassar sebenarnya sudah tinggi, dan juga kesadaran mereka dalam mencari pertanggungjawabannya juga mereka jeli begitu. Oke, saya kembali ke Bang Dul. Bang Dul, tadi kami sempat bercerita saudara bahwasanya ternyata tidak hanya berbagi nasi atau berbagi makanan kepada saudara-saudara yang membutuhkan yang menjadi rutinitas teman-teman di SJP, tapi ada juga program lain ternyata. Apa itu? Iya, jadi tidak hanya fokus membagi makanan, walaupun itu adalah target utama kita, tapi banyak sekali program-program yang sudah kita pernah lakukan, seperti sunat massal. Itu hari kita sempat sunat 80 orang anak-anak pemulung. Terus habis itu bedah rumah. Sekarang kita sudah bedah 2 rumah. Sepanjang perjalanan ini sudah ada dua rumah yang kita bedah. Kemudian sekarang yang lagi jalan ini ada program pembuatan sutra yang pembatas sholat. Kan di masjid-masjid masih jarang sekali yang punya. Jadi kita punya program 1000 sutra untuk Makassar. Kita mau buat 1000 sutra. Nah, yang sekarang ini untuk Jumat besok kita mau pecahkan rekor donasi terbanyak 1.250 kotak nasi untuk Makassar. Dan sebelum-sebelumnya kan paling cuma 400, 500, paling tinggi 600. Nah, besok ini karena donasinya membludak, seperti yang tadi saya bilang, donasi tiap pekan harus habis kan. Nah, jadi pekan ini kita mau habiskan dan targetnya kita 1.250 box nasi untuk Makassar. Wow, ini ada berarti target sepanjang 1 tahun teman-teman dalam melakukan kegiatan sedekah Jumat begitu. Kebetulan dalam pekan ini dalam paling banyak donasi tertinggi begitu. Betul. Ini kira-kira kenapa ini puncaknya ini kira-kira sepertinya? Kalau ini sih tergantung keaktifan teman-teman dalam men-share. Seperti yang tadi dibilang Andi, orang Makassar itu mau sedekah, tapi mereka kayak sudah bosan sedekah di masjid. Karena masjidnya di itu lagi, paling dirombak lagi. Jadi biasa donatur-donatur bilang, aduh kalau di masjid pasti nanti dibongkar lagi itu saja. Nah, mending ke kalian saja, karena mereka bisa lihat langsung, apalagi tiap pekan kita share foto, kita share video, dan bisa mengunggah hati mereka untuk tetap menyalurkan donasi mereka. Berarti teman-teman bisa pecahkan rekor besok ini karena berkat kerja keras teman-teman relawan juga ya dalam mencari atau mengajak pemirsa ataupun warga untuk berdonasi. Baik, terakhir Bapak Founder, silakan ajak pemirsa di rumah untuk ikut dalam gerakan sedekah Jumat Pekanan, ataupun yang mau berdonasi sebutkan di mana. Silakan. Untuk semua teman-teman yang ada di Makassar, ayo gabung bersama kami di komunitas sedekah Jumat Pekanan yang alhamdulillah sekarang sudah ada tersebar di 12 kota. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek langsung di Instagram kami @sedekahjumatpekanan tanpa spasi tanpa titik. Jadi bisa cek langsung di sana. Dan untuk teman-teman yang merasa ingin ikut terjun langsung bersama kami di lapangan, berubah menjadi tim hebat, jadi kami sebutnya tim hebat untuk teman-teman donatur, para donatur yang sering mendonasikan uangnya kepada kami sebut donatur hebat. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi tim hebat atau donatur hebat, silakan kontak admin di akun Instagram Sedekah Jumat Pekanan. Jangan lupa untuk menghubungi mereka di Instagram Sedekah Jumat Pekanan. Saya ucapkan terima kasih Bang Dul dan juga Andi sudah bergabung dengan kita di Sapa Sulsel dan menginspirasi kita pagi ini. Saudara, mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.